SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Al-Amin Semampir, Surabaya. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi. Sekarang kita masuk bab yang ke-20. Betul. Bab maja'a fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab taqannu, yani huwa wad'ul qina 'ala ar-ra'si. Itu kain yang ditaruh di atas kepala. Kalau di terjemahan tadi saya lihat diartikan kain penyekah Rasulullah, betul. Kayak serbet begitu. Mungkin ya. Wad'ul qina 'ala ar-ra'si wal murad bi taghdiyatur ra'si bi qit'atin min kumashin aw nahwi. Jadi bab tentang kain yang dipakai Nabi untuk menutupi kepala beliau. Ini beda dengan bab imamah atau bab surban yang sudah kita jelaskan. Jadi kan ada kain yang dipakai Nabi untuk menutup kepala beliau. Kita baca hadis, cuma satu hadis, dan hadisnya ini lemah. Haddatsana Yusuf bin Isa qal haddatsana Waqi' qal haddatsana Ar-Rabi' ibn Sabih an Yazid ibn Aban an Anas bin Malik qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbuz zayyad. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak al-qina', itu kain ya yang digunakan untuk menutup kepala, atau diterjemahkan di situ kain penyekah gitu. Yang membawa terjemahan dibaca. Iya, kain untuk penyekah. Wa ka'anna thawbahu thawbun zayyad, seakan pakaian Nabi adalah pakaian tukang minyak. Makanya ada kainnya supaya enggak kena minyak. Terus perlu, hadis ini lemah. Coba antum cek di hadis nomor 33. Berarti ngulangi lagi, hadis nomor 33 sudah dijelaskan oleh pengarang kitab ini, pensyarahnya yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, pada hadis yang ke-33. Karena ada sama hadis ini ngulangi. Sudah pernah dijelaskan pada hadis yang ke-33. Lah. Sama hadis yang sama, dan kata pensyarah isnaduhu dhaif. Isnadnya dhaif atau lemah ya. Dan ini sudah pernah kita bahas juga. Sekarang kita ada bab baru, yaitu bab maja'a fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tata cara duduknya Rasulullah.
gaya duduk atau tata cara duduk Rasulullah. Rasulullah kalau duduk bagaimana? Tayyib, yang pertama, haddatsana Abdu ibn Humaid qal haddatsana Affan bin Muslim qal haddatsana Abdullah ibn Hassan an jaddataihi an Qailatah binti Makhramah, dari kakeknya yang bernama dari neneknya, anjaddatai dari kedua kakek neneknya, anjaddatai dari kedua neneknya, an Qailah binti Makhramah dari Qailah putrinya Makhramah, ia berkata, perhatikan, annaha ra'at Rasulullah. Jadi Qailah binti Makhramah ini sahabiyat Rasulullah. Annaha ra'at Rasulullah fil masjid, bahwasanya dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Wa huwa qa'idun al-qurfusa, ketika Rasulullah di masjid itu duduknya, Rasulullah duduk dengan gaya kurfusa. Bagaimana duduk kurfusa itu? Duduk kurfusa itu adalah an yajlisar rajulu ala ilyatihi. Ya, saya terangkan dulu karena ini enggak hadisnya itu ada seorang sahabiat wanita namanya Qailah binti Makhramah melihat Rasulullah duduk di masjid dan duduknya itu duduk kurfusa. Nah, otomatis di sini kan perlu diterangkan duduk kurfusa itu duduk yang bagaimana, karena di hadisnya nggak diterangkan, cuma kurfusa begitu aja. Dijelaskan sama Syekh Abdul Razak, makanya kitab ini nggak bisa kalau nggak baca apa sarahnya. Siapa yang tahu apa duduk kurfusa itu? Nggak paham kita orang. Nah, syarahnya duduk kurfusa adalah an yajlisar rajulu ala ilyatihi, seseorang duduk di atas pinggulnya. Ya. Ya, betul ya, pinggul. Betul ya, ilya pinggulnya. Wa yadhummu fakhidahi ila batnihi, duduk di atas pinggulnya terus menggabungkan atau digabungkan paha dengan perutnya. Tergambar enggak? Duduk di atas pinggulnya. Ayo Mas, tolong Mas. Dari sini Mas. Enggak apa-apa, di sini. Nah, ngadep ke sana, di atas pinggulnya. Di atas pinggulnya, di atas, mohon maaf, di atas kedua bokongnya. Ya. Nah, bukan, duduk biasa. Enggak, itu di atas kaki kalau itu. Nah, terus kedua pahanya digabungkan ke perut. Nah, lah sudah, ini duduk kurfusa. Saya baca dulu sebentar gitu aja Mas. Enggak masuk kamera, tenang ya. Atau dimasukkan kamera enggak apa-apa. Biar jemaah tahu. Duduk kurfusa adalah seorang laki-laki duduk di atas pinggulnya dan digabungkan antara paha dan perutnya. Ya, seperti itu. Terus wa yashuddahuma biyadihi, dan diikat dengan, dikuatkan dengan tangannya. Ah, ini kurfusa. Rasulullah pernah duduk seperti ini di masjid. Sampun kelihatan nggih? Sampun Mas. Matur nuwun. Nah, ini adalah, itu berarti dalam kondisi santai ya. Kan identik dengan apa? Santai gitu. Nah, saya baca ulangi lagi dari sahabiyat namanya Qailah binti Makhramah, annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa qa'idun al-kurfusa. Wanita ini pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid duduk dengan kurfusa. Qalat, kemudian sahabiyat itu berkata, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah, pada waktu itu aku melihat Rasulullah benar-benar khusyuk dalam duduknya. Ya, khusyuk dalam duduknya. Ur'idtu minal faraq, maka aku gemetar, aku takut, ya takut ganggu Nabi begitu.
Jadi begini, duduknya Nabi dalam kehidupan Nabi itu kan banyak sekali. Tapi yang disampaikan di sini cuma ada 1, 2, 3 hadis. Bukan berarti duduknya Nabi itu begitu terus, gitu ya. Jangan dipahami duduknya Nabi itu apa? Begitu terus. Cuman perawi ini kan melihat sebatas apa yang dilihat. Mungkin di keadaan yang lain, di suasana yang lain, di kondisi yang lain, Rasulullah pun duduknya berbeda. Buktinya juga ada iftirash. Dalam sholat aja ada iftirash. Ada apa satunya? Tawarruk. Jadi perawi ini yaitu Qailah binti Makhrama ini melihat duduk Kurfusa itu sebatas yang beliau apa? Lihat. Ya, sebatas yang beliau lihat. Tidak menutup kemungkinan Rasulullah juga duduk dengan cara yang lain. Kemudian berikutnya, Haddatsana Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan an-Zuhri. Zuhri Syihabuddin Az-Zuhri. An Abbad bin Tamim an ammihi annahu bahwasanya dia ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Perhatikan, dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqi. Mustalqi itu terlentang kalau bahasa kita. Ya, tiduran di masjid, mustalqiyan fil masjid, wadhi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Rasulullah meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Tergambar nggak? Apa perlu dipraktekkan? Ojo. Dalam siap praktek. Ini kalau ini tergambar kok, ya nggak harus dipraktekkan. Coba saya baca lagi. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dilihat oleh seorang sahabat mustalqiyan. Mustalqiyan berarti apa? Tiduran, terlentang di atas apa ini namanya? Iya, ada sentuh. Artinya bukan miring gitu loh. Nah, Rasulullah SAW tidur terlentang dan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Tergambar? Tergambar. Nah, ya, jadi itu pun dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada hadis lain yang kelihatannya bertolak belakang dengan hadis yang kita baca tadi. Hadis yang kita baca tadi nggak diragukan lagi, Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah pernah duduk, tiduran sambil terlentang dan meletakkan salah satu kakinya di kaki yang lain. Rasulullah pernah melakukan itu. Tapi ada hadis yang lain bahwa Rasulullah melarang seseorang itu mengangkat kakinya yang satu di atas kaki yang lain, sedangkan dia dalam kondisi tertidur atau terlentang. Para ulama memberi kompromi, ya. Kok ada hadis yang kelihatannya apa? Bertentangan. Maka fa'ahlul ilmi fil jam'i bainal hadisain yuhmal hadisun nahyi fima idza kana al-insanu la ya'man an tankashifa auratuhu kal mu'tazir. Nah, perhatikan kata ahli ilmi, karena yang pertama tadi Rasulullah tidur sambil terlentang dan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Tapi hadis yang lain bukan hadis bab, hadis sarah yang bawa kitabnya dilihat. Hadis sarah bukan hadis babnya. Paham maksud saya? Bukan hadis yang dibawa Imam Tirmidzi, bukan, tapi hadis yang disampaikan oleh Syekh siapa? Abdul Razak. Ada hadis lain yang seakan-akan kontradiksi dengan hadis itu, kontradiktif atau bertolak belakang, bahwa Rasulullah melarang seseorang tiduran sambil meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Ada larangan. Larangannya itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang ini Rasulullah menyatakan demikian, yang ini larangan. Ini bagaimana? Kompromi, padahal hadisnya sama-sama
sahih. Dijelaskan para ulama bahwa cara kompromi hadis ini adalah hadis yang melarang ini dibawa jika seseorang itu tidak aman dari tersingkapnya aurat. Seperti jika orang itu pakai sarung. Artinya yang dilarang Nabi itu jangan meletakkan kaki di atas kaki yang lain itu kalau sekiranya dengan cara seperti itu auratnya apa? Terbuka. Tapi kalau auratnya aman, amma in amina dzalikal amma in amina dzalik, adapun jika orang yang aman tidak akan singkap auratnya seperti memakai sirwal, fala haraja alaihi, maka tidak mengapa. Sehingga dua-dua hadis itu tetap bisa dijalankan. Kalau aman dari tersingkapnya aurat, monggo tidak apa-apa dengan cara yang seperti tadi. Tapi kalau khawatir auratnya tersingkap seperti orang pakai apa tadi? Sarung, maka jangan memakai cara seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Hadis berikutnya, haddatsana Salama bin Syabib qal haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman al-Madani qal haddatsana Ishaq bin Muhammad al-Ansari an Rubaih ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'id an abihi an jaddi Abi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri adalah termasuk sahabat Nabi. Qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biyadihi. Dahulu Rasulullah jika duduk di masjid, maka Rasulullah berihtiba dengan kedua tangannya. Apa maksud berihtiba dengan kedua tangannya? Dijelaskan di situ. Yaitu an yajlisal insanu ala maq'adatihi wa yudammul batin wassaqain ilal fakhid. Yang bawa terjemahan diterjemahkan, Mas, yang keras. Maksudnya posisi duduk dengan bertumpu pada panggul, kemudian merapatkan paha dan betis ke arah perut. Sebentar, merapatkan apa? Paha dan betis. Paha, perut ke arah perut. Ya? Paha dan betis ke arah perut. Paha yudammul batin wassaqain ilal fakhidan. Diulangi, Mas. Dengarkan yang lain. Maksudnya posisi duduk dengan bertumpu pada panggul. Oke, sampai sini paham? Duduk bertumpu pada apa? Panggul. Jelas ya? Terus dilanjut. Kemudian merapatkan paha dan betis ke arah perut. Kok terbalik ya? Dalam? Sudah bisa ngapalkan? Bukan. Beda. An yajlisal insanu ala maq'adihi, seorang seseorang duduk di atas panggulnya. Wa yudhammul batan wassaqain ilal fakhidain. Kalau terjemahan yang saya lihat dari Arabnya ya, makanya kok kayak berbeda dengan terjemahannya. Lihat dibaca bareng-bareng. An yajlisal insanu ala maq'adatihi. Seseorang duduk di atas panggulnya. Ini jelas kita paham ya kan? Wa yudhammu al-batan, dan mengumpulkan perut dengan kedua betisnya ke pahanya. Nah, itu juga saya bingung. Menggabungkan perut dan kedua betis pada pada kedua pahanya beliau. Wa yakbidu silo. Dalam? Iya, silakan dibaca, Mas. Jika Nabi SAW selesai menunaikan sholat subuh, beliau duduk dengan posisi tarabuk bersila di majelisnya hingga matahari naik dan langit tidak nampak kegulungan. Yang terakhir itu ya? Iya, oke.
An yajlisal insanu ala maq'adihi, seorang laki-laki duduk di atas panggulnya dan menggabungkan antara perut dan kedua betis ke paha, ke kedua pahanya. Ini yang saya baca dari Arabnya loh ya, bukan terjemahnya. Rasulullah SAW duduk di atas panggulnya dan menggabungkan perut dan kedua betis pada kedua pahanya. Oh, kena diartikan ini deh. Bersila, maksud gitu. Wa yakbidu biyadayhi min amami syaqaihi aw yudiru qit'atun minal qumasi min mara'idh. Wa qad warada fi hay'ati jilsati ahadits ukhra ghair hada minna ma ja'a hadits Jabir bin Samurah fi Sunan Abi Dawud bi isnadin tsabit qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalal, itu beda lagi kalau ini. Kalau ini bersila, kalau ini yang terakhir itu. Yang terakhir itu kan, nah, itu adalah cara duduk yang beda dengan yang di hadis ini. Nah, yang di hadis tolong dibaca Mas. Kayaknya ada perbedaan antara teks Arab dengan terjemahnya. Diulangi lagi tadi. Makna ihtiba tadi. Atau dibaca dulu. Sa'id Al-Khudri berkata, Sa'id Al-Khudri berkata, jika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, beliau bersandar pada kedua tangannya. Bersandar dengan kedua tangannya. Begitu ya. Nah, terus sekarang maksudnya an yajlisa. Ihtiba. Iya, ihtiba maksudnya. Ihtiba maksudnya posisi duduk dengan bertumpu pada panggul. Kemudian merapatkan paha dan betis ke arah perut. Merapatkan paha dan betis ke arah perut. Nah, terus lalu memegang kedua paha dan betis tersebut dengan tangan atau menutupinya dengan sebagian jari. Oh, ini tadi itu berarti yang wajib. Berarti ihtiba di sini menurut Syekh Abdul Razak kan, kalau pertama tadi kan namanya kurfuso. Ya, tapi di sekarang ini yahtabi kan itu kan ihtiba. Tapi kalau dengarkan syarahnya Syekh, berarti kadang Rasulullah melingkarkan dengan tangannya, kadang pakai kain. Nah, kalau pakai kain berarti gimana? Kainnya diikatkan dengan al-fajr. Dahulu Rasulullah SAW jika selesai sholat fajar, yaitu sholat subuh, tarabba'a. Mana tarabba'a di situ tadi? Bersila, betul? Di tempat duduknya sampai matahari terbit. Nah, kayak tadi nih, setelah sholat subuh kita nggak pulang dulu tapi duduk bersila kayak antum semuanya. Nah, ini cara duduk Rasulullah. Kesimpulannya, jadi duduknya Nabi tidak satu ragam. Kadang pakai apa tadi? Kurfuso, kadang pakai ihtiba, kadang pakai tarabbu. Tapi kalau lihat dari penjelasan Syekh tadi, maka ihtiba di sini mirip dengan apa tadi? Kurfuso. Lihat dari syarahnya beliau. Dan Rasulullah kadang juga terlentang sambil kakinya di atas kaki yang lain. Ini sebatas yang dilihat oleh para perawi. Tidak menutup kemungkinan ada hadis-hadis lain yang menunjukkan cara duduknya Rasulullah SAW selain cara yang demikian itu. Ada bab baru, bab maja'a fi tukaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih mirip dengan tadi. Tuka'a itu duduk tapi sambil apa? Leyeh. Ya, bersandar. Jadi begini. Nah, gini. Paham ya? Kalau duduk kan begini nih. Kalau ini agak nyandar ke, biasanya orang Arab ada bantal atau apa kayak gitu. Ya, nggak tahu diterjemahkan apa iya. Bab bersandarnya Rasulullah ketika duduk. Nah, bagaimana ini? Ini kan sebenarnya mirip dengan judul yang tadi tentang duduknya Rasulullah. Kita baca yang pertama. Haddatsana Abbas bin Muhammad Ad-Duri Al-Baghdadi qala haddatsana Ishaq ibn Mansur an Israil an Simak ibn Harb an Jabir bin Samurah
dari sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Samurah. Beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an ala wisadatin ala yasarihi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqi'an, bersandar ala wisada, di atas bantal, ala yasarihi, sebelah kirinya. Sama biasanya kalau di restoran Arab, tahu kan ada layar-layaran gitu, terus ada bantal-bantal gitu, dibuat kita agak bersandar. Lah itu senengane wong Arab koyo ngene. Ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin ala yasarihi. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar kepada apa tadi? Bantal atau arika. Arika itu ya kayak bantal begitu. Ala yasarihi, di sebelah apa? Kirinya. Di sini dijelaskan hadzal ittika qad yahtaju ilaihil insan. Tata cara duduk seperti ini kadang dibutuhkan oleh seseorang. Li'annahu yurihul jism, karena tata cara duduk seperti ini itu membuat tubuh itu nyaman, murih, nyaman, enggak letih gitu. Layah-layah. Hadis berikutnya, Haddatsana Humaid bin Mas'ad qala haddatsana Bishr ibn Mufaddal qala haddatsana Al-Jurari an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala uhadditsukum bi akbaril kabair. Maukah kalian saya tunjukkan sebesar-besarnya dosa besar? Kata Abu Bakrah, ya. Abu Bakrah ini adalah, antum masih ingat seorang sahabat Nabi yang telat sholat, nyampe masjid Rasulullah sudah ruku sama sahabat, terus dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus dia ruku sambil jerundul ke barisan. Pernah dengar hadis itu? Sof. Itu sahabat Nabi Abu Bakrah. Terus setelah itu Rasulullah bertanya, siapa tadi yang melakukan itu? Saya Rasulullah. Ya, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu tapi jangan diulangi lagi. Fahimtum? Nah, itu Abu Bakrah. Abu Bakrah ini juga dulu pernah melihat, kita agak refreshing dulu, mengenal sahabat Nabi, namanya siapa tadi? Abu Bakrah. Abu Bakrah ini sahabat Nabi yang dulu pernah, menurut beliau itu melihat Al-Mughirah bin Syu'bah berzina. Menurut beliau melihat dalam pandangannya Al-Mughirah bin Syu'bah itu zina sama seorang apa? Wanita. Terus dia mendatangkan saksi. Berapa sih saksinya perzinahan itu? 4. Dan harus dobet, harus sama semuanya, nggak boleh silih ginji. Nah, ternyata Abu Bakrah ini nggak bisa mendatangkan saksi berapa? 4, cuma 3 kalau nggak salah. Maka dia datang ke Umar bin Khattab sebagai khalifah, ya Rasul, ini sahabat semua, Mughirah bin Syu'bah juga apa? Sahabat. Datang ke Umar bin Khattab, ya, wahai khalifah Amirul Mukminin, saya melihat Al-Mughirah bin Syu'bah dia berzina. Maka Umar bin Khattab mengatakan, syuhudaka au dhahraka, mana saksimu atau punggungmu saya cambuk. Karena nggak boleh menuduh tanpa bukti, al-qadhaf namanya, ya kan? Qadhaf dalam Islam tidak boleh. Ternyata nggak bisa datangkan 4 saksi, cuma datangkan beberapa saksi. Maka Abu Bakrah dicambuk sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan semuanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Berarti Abu Bakrah zina apa enggak? Enggak terbukti. Enggak terbukti. Secara hukum enggak terbukti dan enggak bisa dikatakan berzina karena enggak ada alat bukti. Ya, Abu Bakrah menyampaikan sebatas yang ia lihat tapi tidak terbukti di pengadilan. Dan kita enggak boleh dan kita semua harus bertarohum kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Itu tentang Abu Bakrah, sahabat Nabi yang mulia. Al-Mughirah bin Syu'bah juga sahabat Nabi yang mulia. Umar bin Khattab apalagi. Jadi Abu Bakrah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala uhadditsukum bi akbaril kabair, maukah kalian saya tunjukkan dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar.
Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, kita mau dikasih tahu dosa besar yang paling besar itu. Qala, kata Nabi, al-isyraku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Ini dosa yang paling gede, yang di atasnya dosa ini tidak ada lagi dosa, ya, yaitu asyirik, dosa syirik. Dan peringatan syirik ini ada pada seluruh kitab-kitab suci. Sering saya sampaikan, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu ada ayat, yang ayat ini juga dulu diwahyukan kepada nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, yang ayat ini ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam Suhuf Ibrahim, ada dalam kitab suci yang lain. Kitab suci boleh berganti, tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti. Nabi boleh berganti, tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti, selalu diwahyukan. Surat apa itu? Surat Az-Zumar ayat 65. Coba dibuka. Nah, semuanya dibuka supaya ingat. Dibuka. Az-Zumar ayat 6. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Tulis saja ayat berapa tadi? Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan diwahyukan pula terhadap orang-orang sebelummu wahai Muhammad. Berarti Nabi Muhammad dapat wahyu ini, nabi-nabi yang dulu juga mendapat wahyu yang ini. Apa bunyinya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancur dan terhapuslah amalan. Lah, wahyu yang ini, yang la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalan. Wahyu ini juga Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lain. Iya betul, Az-Zumar ayat 65. Sudah ketemu? Iya betul Mas. Nah, ini adalah ayat yang Allah turunkan pula kepada Nabi Musa. Ini adalah ayat yang Allah wahyukan pula kepada Nabi Isa, Musa, Ibrahim, Idris, Nuh. Semuanya dapat jatah, tidak dihapus sampai Nabi. Yaitu yang bunyinya apa tadi? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka terhapus dan gugurlah amalan. Makanya ketika Nabi mengatakan, maukah kamu saya tunjukkan dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar, kata Nabi yang pertama al-isyraku billah. Ini universal ini, seluruh para nabi mengingatkan ini. Yang nomor dua, dosa nomor dua ini disebutkan Nabi adalah uququl walidain. Uququl walidain itu lawan kata dari birrul walidain. Berarti apa? Durhaka kepada orang tua. Uququl walidain artinya durhaka kepada orang tua. Ini dosa nomor dua. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Yang pertama apa? Al-baghyu, kezaliman. Yang termasuk syirik itu kezaliman kan gitu kan. Yang nomor dua apa? Al-uququ, durhaka kepada orang tua. Ini mesti nih di dunia pasti akan dibalas. Qala fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan beliau bersandar. Ini nyampaikan hadis tadi itu Rasulullah sedang duduk plus apa tadi? Bersandar. Duduknya itu dengan bersandar. Kalau gini ini masih statusnya jalis, bukan muttaqi. Ini saya seperti ini kan bersandar ke kursi kan, tapi statusnya ini masih apa? Jalis. Jalis artinya apa tadi? Duduk. Kalau itika itu sudah agak gini loh. Lah, ini sudah itika. Paham ya? Rodo apa? Nyender. Kalau nyender. Kalau gini masih tahapannya tahap apa? Jalis, duduk biasa.
Meskipun hakikatnya juga apa? Ya sandaran, tapi masih duduk ini. Tapi kalau sudah tadi gak usah diulangi lagi lah ya. Itu namanya itika. Supaya antum tahu perbedaannya. Makanya kan kadang-kadang kan kita kan duduk seperti ini terus kita makan. Ustaz, katanya makan gak boleh bersandar. Karena ada hadisnya nanti kita baca. La aqulu muttaqian, aku gak pernah makan sambil bersandar. Makanya itika itu bukan duduk seperti ini. Karena kan kita kan kadang-kadang baca hadis kan lewat terjemahan. Rasulullah nggak makan sambil bersandar. Kemudian kalau kita bersandar kayak gini, terus ustadznya makan, ditegur ustadz kan nggak boleh duduk sambil apa? Bersandar. Maksudnya bersandar di situ tadi itu itika. Paham maksudnya? Itika bukan kayak gini ini, tapi apa tadi? Agak nyender begitu. Jelas ya kira-kira? Sampai mana tadi? Ya. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaqian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan pada waktu itu sedang nyender. Berarti kan antara jalasa sama itaka. Wa syahadatuz zur. Yang nomor 3, dosa nomor 3 adalah wa syahadatuz zur. Persaksian palsu. Persaksian apa? Palsu, ya. Demi memenangkan perkara dia bersaksi palsu. Bukan dosa besar ini. Au qaulu zur, atau ucapan yang palsu sia-sia ya kayak saksi dan seterusnya. Qal, perawi berkata yaitu Abu Bakr, famazala Rasul yaquluha hatta qulna laitahu sakata. Dan Rasul terus menyampaikan hal ini sampai kami berharap seandainya Rasulullah itu berhenti, maksudnya nggak meneruskan, karena sahabat ini kasihan sama Rasulullah, mungkin capek, lelah begitu. Itu maksudnya, seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdul Razak. Nah di sini diterangkan bahwa Rasulullah juga beritika, dan Rasulullah menerangkan ada 3 dosa besar tadi itu. Yang pertama syirik, yang kedua apa? Durhaka kepada orang tua, yang ketiga sumpah palsu. Sumpah palsu. Nah. Kemudian hadis berikutnya, Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Syarikun an Ali ibn Aqmar an Abi Juhaifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana fala aqulu muttaqian. Adapun saya ini tidak makan sambil beritika. Yaitu makan sambil bersandar, tapi bukan yang bersandar dalam bahasa kita, paham maksudnya? Tapi itika di sini tidak sekedar apa? Bersandar, tapi apa tadi yang saya katakan? Nah itu. Makanya maksudnya itika di sini ini bukan yang saya ini kan duduk bersandar di kursi, betul ya? Betul apa enggak? Tapi ini statusnya masih jalasa, jalisun, belum muttaqi atau ittaqa'a. Karena kalau ittaqa'a itu tadi sudah ada seperti duduknya para raja di atas singgasananya, paham? Punya kayak tempat leyeh begitu kan, terus ada buah-buah di sampingnya, terus makan sambil leyeh-leyeh, terus ada dayang-dayang ngipasi, ya zaman dulu kerajaan kan gitu. Nah sambil leyeh-leyeh makan itu Nabi tidak. Nabi tidak itika sambil apa? Makan. Di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan korelasinya, kenapa kok Nabi tidak makan sambil beritika. Fi hadzal hadis wa qad saqahu al-musannif min tariqaini anna an-nabiyya la yaqul halal itika. Alhamdulillah. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah tidak makan dalam keadaan beritika atau berapa tadi? Bersandar. Wa qad qila fi illati dzalik, dijelaskan sebabnya itu apa. Annal ittika jilsatun tu'til insana syai'an minasyarra wal iktsar minat ta'am. Sesungguhnya model duduk itika atau bersandar ini menjadikan seseorang itu makan banyak, merasa lapar terus,
kurang terus. Kayak wong turu sambil lihat TV sambil nyemil itu. Paham ya? Nah, ini membuat orang itu pengen terus makan. Al-iktsar minat ta'am. Wa annahu kadzalika jilsatu ahli kibr asna'il akl, dan ini termasuk cara duduknya orang sombong ketika makan. Zaman dulu itu para raja, zaman dulu ya para orang-orang besar itu punya tempat kayak gitu, terus disuguhi apa? Makanan-makanan sambil dia beritikaf. Nah, ini Nabi tidak melakukan itu ya, karena tadi ada hal-hal yang, atau bisa jadi juga ini juga menunjukkan apa? Atau bisa mengganggu kesehatan. Ya, kalau ini yang jawab dokter, buat leye-leye sambil makan, ini bisa apa? Mengganggu apa? Kesehatan, atau enggak baik bagi apa? Kesehatan. Nah, wa haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Israil. Ini nama perawi namanya Israil. An Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadah. Saya pernah melihat Rasulullah bersandar di atas wisadah, bantal. Ya, ini sama dengan hadis yang tadi. Nah, ini duduknya ini sebenarnya bagian dari. Sekarang saya mau tanya, hadis duduknya Nabi dengan hadis itikaknya Nabi, babnya dibedakan apa enggak? Tolong dijawab. Babnya dibedakan apa enggak? Dibedakan. Itu dalil bahwa itikak bukan sekedar apa? Duduk. Sehingga yang saya katakan tadi itu, kita kan sering dengarkan hadis inilah aqulu muttaqian, Rasulullah bersabda aku tidak makan sambil apa? Bersandar. Lah itu nggak bisa diterapkan ketika orang posisi seperti saya ini. Meskipun ini apa? Bersandar. Karena itikak di situ maksudnya apa? Leyeh-leyeh. Makanya babnya beda. Babnya dibedakan, ada bab jilsa, ada bab itikak, ada bab duduk dan ada bab nyender. Nah, itu ya, laya-laya. Kemudian sekarang bab maja'a fi itika'i Rasulullah. Rasulullah ini mirip ini. Diterjemahkan apa? Sama, bersandar juga. Tolong. Ketika lah kata-kata ketika berdiri itu dari penerjemah untuk membedakan dengan yang tadi. Kalau di judul aslinya nggak ada kata-kata berdiri. Bab maja'a fi itika'i Rasulillah, bab nyandarnya Rasulullah. Gitu doang. Tapi penerjemahnya ini kan berusaha untuk menjelaskan supaya lebih detail gitu, untuk membedakan dengan yang tadi dikasih keterangan apa? Berdiri. Kalau tadi dalam keadaan duduk. Bagaimana Rasulullah berdiri kok nyender itu bagaimana? Nah, kita baca. Nah, ini halul qiyam dalam berdiri seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak untuk membedakan bab nomor 23 dengan bab nomor berapa tadi? 22. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammad bin Salama an Humaid an Anas, dari Anas bin Malik. Sahabat Nabi yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu, ini saya ulang-ulang terus supaya melekat di hati kita. Anas bin Malik itu Rasulullah datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Otomatis kan tahun 1 Hijriah, betul? Betul apa enggak? Itu Anas kecil langsung ikut Nabi. Dan Rasulullah wafat umur 11. Berarti kurang lebih Rasulullah Anas bin Malik ini bersama Nabi ya 10 tahun. 10 tahun, bisa dipahami? 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasulullah sampai di Madinah Ummu Sulaim datang membawa anaknya sampai Rasulullah wafat. Bahkan Anas bin Malik ini juga meriwayatkan di antara wasiat-wasiat terakhir Nabi sebelum wafat. Berarti kan Anas bin Malik ini benar-benar apa? Barengi Nabi terus. Ya, sampai masalah wafatnya Nabi itu diantara hadisnya adalah perawinya adalah siapa? Anas bin Malik. Ummu Sulaim datang, ya Rasulullah jangan kau lupakan si Anas kecil ini dalam doamu.
tolong dongakno anakku ya Rasulullah. Ini dalil bolehnya bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Maka didoakan sama Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyakkan hartanya anak ini nanti dan perbanyakkanlah anak keturunannya. Dalam riwayat, Anas bin Malik ini umurnya panjang, sahabat yang paling terakhir wafatnya. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya. Husain ketika dipenggal kepalanya itu disaksikan kepalanya oleh siapa? Anas bin Malik. Panjang umurnya Anas ini, sahabat Nabi yang terakhir wafatnya, dan kaya raya, dan anaknya sangat banyak. Dalam riwayat 100 lebih anak, dan sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Dan menjadi muftinya para ulama pada waktu, karena termasuk orang yang paling dekat dengan siapa? Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana syakian. Rasulullah SAW pernah mengeluh sakit, merasakan sakit, merintih. Fa kharaja yatawakka'u ala Usama bin Zaid. Maka Rasulullah keluar dan bersandar sama Usama bin Zaid. Tahu Usama kan? Sudah pernah kita pelajari sirahnya Usama, betul? Nah, Rasulullah nyender ke Usama. Ini dalil bahwa Rasulullah itu dekat sama siapa? Usama. Yang mana sebelum dekat sama Usama, Rasulullah dekat sama ayahnya Usama. Siapa? Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini anak angkat Rasulullah SAW, gugur dalam perang Mu'tah, ya kan? Wis kayak anak Nabi. Bahkan dulu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Terus turun ayat nggak boleh kembali Zaid bin Haritha. Jadi Usama kecil hidup di rumah tangga Nabi, sering kunjung Nabi. Waktu kecil Usama bin Zaid itu umbelen. Terus Rasulullah ngomong sama Aisyah, tolong bersihkan umbelnya wahai Aisyah. Coba bayangkan, saking dekatnya siapa? Itu kata-kata kok gak bagus ya umbel ya. Apa tadi? Ingusan lah. Akhirnya Rasulullah yang mengusap tuh, apa namanya? Saya lupa apakah di cucup apa di itu Nabi. Ada kan di situ. Nanti kapan-kapan saya sampaikan lagi untuk saya takin. Artinya di situ kelihatan sayangnya Nabi dengan siapa? Padahal Usama itu ireng, hitam, keriting. Soalnya niru bapak, niru sama emak namanya siapa? Ummu Aiman, seorang budak Afrika, negro, hitam, keriting. Emak angkatnya, emak asuhnya Nabi, betul ya? Karena Nabi pernah diasuh Ummu Aiman. Makanya Nabi itu manggil Ummu Aiman dengan sebutan ya Umma, wahai ibunda. Punya anak kecil namanya Usama. Rasul sayang sama Usama. Usama hitam, kemudian yang satunya Hasan putih di pangku Nabi, dan Nabi mengatakan ya Allah aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya ya Allah. Usama yang disayangi Nabi. Waktu ada seorang wanita mencuri, wanita bangsawan, semua orang membicarakan ini gimana nanti kalau dipotong tangannya, kasihan kan gitu kan. Akhirnya para sahabat rundingan, gak ada yang bisa ngomong ini kecuali orang yang paling diseringi Nabi, Usama aja gitu kan. Hanya para sahabat manggil Usama, Usama ikan wedo isakno, is damai ae lah, dibalikno duwike, gak usah dipotong tangan nih. Tulung sampai nang Rasul. Para sahabat kono sing wani. Usama sing dipakakno. Akhirnya Usama ngomong, dimarahi Nabi habis Usama, ya. Dan Rasulullah gak mungkin memarahi kalau gak dekat. Paham ya? Rasulullah kalau marah berarti sayang dan dekat. Maka Rasulullah marah sama Usama dan mengatakan, wallahi seandainya Fatimah putrinya Muhammad itu, ya, sesungguhnya Bani Israel dulu dibinasakan oleh Allah karena kalau ada bangsawan yang mencuri dibiarkan, tapi kalau rakyat jelata mencuri dipotong tangannya. Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Atas fa'u fi hududillah, apakah engkau ingin memberi syafaat wahai Usama dulu? Dimari Nabi gara-gara dikongkon sama para sahabat. Tapi bukan masalah berhasil apa tidaknya di situ. Lobbynya siapa tadi? Usama. Tapi kesepakatan para sahabat tadi itu loh, menunjuk siapa?
Usama untuknya. Itu menunjukkan bahwa Usama punya tempat di siapa? Di hatinya Rasulullah SAW. Nah, ini tentang Usama. Dan saat Rasulullah ini berdiri sambil nyender di sama tadi loh hadis ini loh. Rasulullah berdiri sambil nyender ke siapa? Usama. Kalau nggak deket kan nggak mungkin. Itu berarti Rasulullah dekat sama siapa? Usama. Di antara dalil lain kedekatan Nabi sama Usama ini, kecintaan Nabi sama Usama. Ada seorang wanita, ya, kalau nggak salah namanya siapa itu? Asma binti Qais kalau nggak salah, atau sahabiat lah intinya. Sahabat ini datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, atau Fatimah binti Qais apa Asma binti Qais? Ada yang ingat? Salah satu di antara nama itu. Datang ke Rasulullah dan mengatakan wanita ini, ya Rasulullah, telah datang dua laki-laki ingin melamar aku. Belum diiyakan, masih ragu-ragu dia ini. Yang pertama Abu Jaham ya Rasulullah, yang kedua Muawiyah. Yang dipilih yang mana ini? Pernah dengar di sini? Adapun Muawiyah miskin, tidak punya apa-apa. Berarti boleh loh laki-laki ditolak karena miskin. Kalau Muawiyah ini miskin, nggak punya apa-apa. Adapun Abu Jaham ini tidak pernah meletakkan apa? Tongkat di pundaknya. Artinya kinaya gampang apa? Mukul wong wedok. Kalau kamu mau nikah saja sama Usama. Digituin wanita ini. Loh, ini ditanyai dua orang, tidak direkomendasikan dua-duanya. Malah Nabi saking, ya memang Usama orangnya baik, pahal pendekar, pemimpin pasukan, hebat Usama ini. Ya, nantinya jadi pendekar nanti ketika Rasulullah wafat, memimpin pasukan di zamannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq melawan Romawi kan gitu kan. Artinya pendekar ini. Nah, itu Rasulullah masih hidup ketika disampaikan berita itu, didatangi dua orang Abu Jaham dan Muawiyah. Kata Rasulullah, kalau ini begini, kalau ini begini, lebih baik kalau kamu nikah saja sama Usama. Sampai wanita ini mengatakan, Usama. Tak akhirnya mau nikah sama Usama. Dan kata wanita ini, ruziktu birrahu, aku diberi rezeki Allah berupa cintanya Usama. Akhirnya seneng sama Usama. Ya. Nah, ini Usama ini ya. Saya ulangi, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syakian, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh atau sakit lah maksudnya beliau itu. Apa? Merintih. Fa kharaja yatawakka'u ala Usama. Maka Rasulullah keluar rumah sambil bersandar pada Usama. Wa alaihi thawbun kitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Pada waktu itu Rasulullah memakai baju kitri, ya, yang diselempangkan begitu di pundak beliau, dan beliau sholat ngimami manusia, jamaah ngimami orang banyak. Hadis yang terakhir dalam bab ini, setelah itu tanya jawab jika ada. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Muhammad bin Mubarak qala haddatsana Atha bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi qala haddatsana Ja'far bin Burqan an Atha bin Abi Rabah anil Fadl bin Abbas. Nah, dari Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini tabi'in. Dari Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini saudaranya Abdullah bin Abbas. Fadl bin Abbas adalahnya siapa tadi? Saudaranya Abdullah bin Abbas. Makanya Abbas pamannya Nabi itu kunyahnya adalah Abul Fadl. Uminya Abdullah bin Abbas itu kunyahnya Ummul Fadl. Karena mungkin Abdullah bin Abbas itu punya kakak namanya, ya bukan mungkin, memang punya kakak namanya siapa tadi? Al-Fadl. Nah ini Al-Fadl bin Abbas. Berarti apanya Abdullah bin Abbas? Saudaranya. Berarti apanya Nabi Fadl bin Abbas ini? Sepupu. Fadl bin Abbas ini sepupunya Nabi, dan termasuk ahli baitnya Nabi, dan termasuk yang merawat Nabi ketika Nabi sakit, yang bopong Nabi. Fadl bin Abbas juga termasuk yang ikut mengurusi perawatan jenazahnya Nabi. Anaknya Abbas, pamannya misananya Rasulullah.
Fadl bin Abbas berkata, perhatikan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi tufiya fihi. Aku masuk ke Rasulullah pada hari-hari sakitnya Nabi, yang sakit yang membawa beliau kepada kematian. Jadi sakit-sakit menuju wafat itu. Wa ala ra'si isobatun sofra, dan pada waktu itu di kepala Rasulullah ada isobah. Isobah itu apa? Lilitan kain. Fasallamtu alaihi, maka saya ucapkan salam kepada beliau. Faqal, maka Rasul berkata, ya Fadl, wahai Fadl. Dipanggil, ya Fadl, dipanggil. Maka Fadl berkata, labbaika ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah. Pripun wonten napa ya Rasulullah? Apa yang bisa dibantu? Usdud bihadil isobah roksi, tolong kencangkan ikatan kain yang ada di kepalaku ini. Jadi Fadl dimintai tolong sama Nabi. Qala fa'altu, siap ya Rasulullah, saya laksanakan. Tsumma qa'ada, kemudian Rasulullah duduk. Perhatikan, Rasulullah duduk. Fawadha'a kaffahu ala mankibi. Fawadha'a kaffahu ala mankibi. Rasulullah SAW meletakkan kedua tanganku atas apa? Atas apa? Pundak. Apa? Bahu apa pundak? Bahu. Nah. Jadi Rasulullah meletakkan kedua tangannya nih ke bahunya siapa? Fadl. Summa qama fadakhala fil masjid, kemudian Rasulullah berdiri dan masuk masjid. Wa fil hadisi kisah, dan dalam hadis ini ada kisahnya. Fawadhu akaffahu ala mankibi, Rasulullah meletakkan telapak tangannya di atas bahuku atau pundakku. Mana itikaknya di sini? Mana bersih dirinya dan yang enggak disebutkan di hadis ini? Disebutkan? Enggak ada ya. Saya lagi dari tadi nyari mana ini. Ah ini nih. Summa qa'ada, kemudian Rasulullah duduk. Fawadha'a kaffahu ala mankibi, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas pundakku atau bahuku, kemudian beliau berdiri. Nah ini jadi ini bersandar ya ini. Apa maksudnya? In kata si Abdul Razak, huwa maudhi'us syahid, ini maksudnya sesuai dengan tema. Berarti Nabi kan duduk begini. Terus apa namanya? Abbas ini dipegang apanya? Pundaknya. Terus Nabi berdiri. Artinya menjadikan itu sebagai tumpuan. Karena Nabi lagi sakit tadi itu. Bisa dipahami? Nah, ini maksudnya yang sesuai dengan tema yang kita bahas. Besok kita akan membahas bagaimana Rasulullah ketika makan. Makanya Rasulullah gimana? Tangan kanan atau tangan kiri? Setelah itu rotinya Nabi itu kayak gimana? Apakah ada dagingnya? Apakah ada kejunya? Makanan kesukaan Nabi itu apa? Kemudian bab lauk pauknya Nabi. Nabi senang apa? Lauk apa? Yang jelas tidak ada soto, tidak ada ya, jangan asem dia nggak ono ya. Nanti ada buah kesukaan Nabi itu apa ya? Nabi suka mentimun. Nabi senang apa? Timun. Dan buah yang disenangi Nabi adalah labu. Labu nek jare wong nggonku jenenge waloh. Apa? Waloh apa walu? Kalah walu ya, walu yang kuning itu Pak. Itu senengannya Nabi itu. Yang dipakai kolak itu. Dan memang secara riset itu bermanfaat. Itu bermanfaat dan senengannya Nabi. Ustaz mosok di Arab ono walu, buktine ono hadis itu. Senengannya Nabi itu. Ya, senengan Nabi. Nanti kita apa? Kita pelajari hal itu. Terus Rasulullah juga suka mentimun. Timun. Besok kita jelaskan itu. Ya, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Fadhal.
saya pernah dengar duduk kesel pada saat mendengarkan khutbah Jumat itu larangan. Apa betul? Iya, kalau dalam khutbah Jumat kita tarobu aja. Tarobu itu kayak jenengan sekarang ini tarobu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apakah boleh kurfusol ketika dengarkan adzan? Memang ada itu, ada kitab duduk-duduk yang terlarang ya. Tapi kita nggak sedang bahas itu ya. Ya, tapi tarobu saja. Kalau dengarkan apa? Adzan Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, gini ya, kitab ini kalau seandainya saya ketiduran terus nggak baca arahnya, saya nggak berani datang ke sini karena nggak paham. Iya serius, nggak ada bisa jelaskan kitab apa namanya sampai Nabi kalau nggak baca sarahnya, bingung karena yuk kadang-kadang bahasanya itu kan baca hadis kan ini kan, ada bahasa yang rumit sulit harus baca dulu, belajar dulu. Makanya kadang-kadang tadi saya tanya, kadang-kadang saya baca terjemahnya kok nggak sesuai dengan apa? Arabnya, kalau itu butuh disinkronkan. Kadang-kadang saya suruh baca supaya yang lain tahu semua. Yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Apa bedanya jalasa sama qaada? Muradif. Muradif itu sinonim. Ya, qaada dan jalasa sama nggak ada bedanya. Tapi kalau jalasa sama itaka'a beda. Kalau jalasa seperti ini, kalau itaka'a seperti ini. Ya, beda ya. Wallahu a'lam. Ada lain pertanyaan? Samun. Makanya ini bisa diartikan maq'ad, bisa diartikan kursi. Ya. Atau maq'ad itu yang intinya sama-sama dipakai apa? Duduk. Demikian apa yang disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita istiqomah ya. Jadi kadang-kadang kita ngaji Syamil itu ada jenuhnya karena ulang. Terus bahasanya rumit, butuh diulangi lagi. Nah ini sabar, kita berusaha sabar untuk mengetahui perkara-perkaranya siapa? Rasulullah SAW. Semoga ini menjadi hujah pada hari kiamat bahwa kita ingin mengenal Rasulullah, kenal sama Nabi dan ingin meneladani Nabi dalam hal yang bisa diteladani. Karena tidak semua yang ada pada diri Nabi bisa diteladani. Contohnya masalah kholqiyah. Masalah kholqiyah itu masalah fisiknya Nabi, nggak mungkin kita teladani. Gimana rambutnya Nabi terus kita teladani? Nggak bisa, kita dijatah Allah kayak gini. Tinggi besarnya Nabi nggak bisa kita teladani, itu sudah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam hal-hal yang lain yang sifatnya itu akhlaki, maka kita harus apa? Meniru Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.